Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi di Touching TV. Kali ini kita akan bahas tentang Arya Wiraraja. Arya Wiraraja atau Banyak Wide adalah nama seorang tokoh pemimpin pada abad ke-13 Masehi di Jawa dan Madura. Dalam sejarah, ia dikenal sebagai pengatur siasat, kejatuhan kerajaan Singasari, kematian Kertanegara, serta bangkitnya Raden Wijaya dalam usaha penaklukan Kadiri tahun 1293 dan pendirian Kerajaan Majapahit. Untuk menyimak selengkapnya, silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat menyimak, check it out. Batur sedulur sekampung, menurut Babat Pararaton, nama kecilnya adalah Banyak Wide, yang secara etimologis yaitu banyak adalah biasanya nama yang disandang kaum Brahmana, sedangkan Wide yang berarti Widya, yang berarti pengetahuan. Jadi nama Banyak Wide sendiri berarti Brahmana yang mempunyai banyak pengetahuan atau cerdik. Hal ini kemudian sesuai dengan perjalanan karirnya kemudian. Tentang kelahiran Banyak Wide, Babat Pararaton menyebutkan beberapa keterangan yang penting. Ada seorang hambanya atau Kertanegara merupakan keturunan tetua di Nangka bernama Banyak Wide, yang kemudian bergelar Arya Wiraraja dan dijauhkan menjadi adipati di Sumenep, Madura Wetan. Dari keterangan ini dapat dinilai bahwa ia dilahirkan di desa Nangka, namun daerah mana belum diketahui dengan jelas. Dikenal ada 3 versi tentang kelahiran Arya Wiraraja. Yang pertama, versi dari penulis Sumenep, bahwa ia dilahirkan di desa Karangnangkan, Kecamatan Ruberu, Kabupaten Sumenep. Kedua, versi tradisional Bali, di mana menurut Babat Manik Angkeran, ia dilahirkan di desa Bersaki, Rendang, Karangasem, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Kemudian versi yang ketiga, menurut Mansur Hidayat, seorang penulis sejarah Lumajang, bahwa ia dilahirkan di Dusun Nangkaan, Desa Ranupakis, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. Hal ini berdasarkan analisanya di mana Pararaton tentang pemindahan Arya Wiraraja ke Sumenep dalam rangka dinohken, yang berarti dijauhkan, sehingga dimungkinkan ia bukan berasal dari Madura. Kelahiran Arya Wiraraja di wilayah Lumajang atau Lamajang juga dideduksi berdasarkan pemindahan kerajaannya dari Sumenep ke Lamajang pada tahun 1292-1294 Masehi. Sebagai seorang politisi ulung, tampaknya ia sudah mengenal betul daerah Lamajang. Demikian pun di sekitar Dusun Nangkaan ini terdapat sebuah situs besar yang pernah digali tim Balai Arkeologi Yogyakarta pada tahun 2007, di mana situs ini memungkinkan adalah pemukiman dengan komplek peribadatannya. Tentang kelahirannya, tokoh ini diperkirakan lahir pada tahun 1232 Masehi, karena dalam Babat Pararaton dinyatakan ketika terjadi ekspedisi Pamalayu, ia berusia sekitar 43 tahun dan menjadi adipati Sumenep pada usia 37 tahun. Dalam perjalanan politik selanjutnya, nama Banyak Wide atau Arya Wiraraja lebih mencuat dalam sejarah politik di Kerajaan Singosari. Batur sedulur sekampung, Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Harasawijaya mengisahkan Arya Wirajaya semula menjabat sebagai Rakyan Demung, sedangkan Babat Pararaton dan Kidung Ranggolawe menjelaskan bahwa jabatannya adalah babatangan, yang berarti tukang ramal
atau bisa ditafsirkan sebagai penasehat kenegaraan. Pada masa pemerintahan Kertanegara di Singosari, Arya Wiraraja merupakan tokoh muda Singosari yang terbilang cemerlang karena di usia 30-an ia sudah menduduki jabatan sebagai penasehat raja. Di kerajaan Singosari sendiri terdapat konflik intern yang sangat parah diwariskan sejak zaman pemerintahan Ken Arok yang merupakan pendiri kerajaan. Ada dua wangsa yang bertentangan ketika itu, yaitu Wangsa Rajasa atau keturunan Ken Dedes, Ken Arok, dan Wangsa Sinelir, keturunan Ken Dedes, Tunggul Ametung. Nah, Arya Wiraraja ini termasuk seorang pendukung Wangsa Rajasa karena ia telah merupakan seorang murid politik dari Narasinghamurti. Dalam perkembangan politik, sepeninggal Raja Wisnu Wardana yang kemudian digantikan oleh Raja Kertanegara pada tahun 1269 Masehi, di mana raja ini mempunyai kebijakan politik untuk menundukkan kerajaan sekitar atau dikenal dengan doktrin Dwi Nyawipantara yang akan meluaskan wilayahnya ke Jawa dan Sumatera. Dira Kertialam, politik intennya Raja Kertanegara kurang menyukai peran Wangsa Rajasa dan kemudian menyingkirkannya, baik diturunkan pangkatnya seperti pendeta Santasmerti dari pendeta kerajaan menyingkir ke pegunungan, Patih Puraganata dari patih ke jaksa, maupun Temenggung Wirakerti, sedangkan Banyak Wide dinaikkan pangkatnya namun dipindahkan dari jauh pusat kerajaan menjadi adipati di Sumenep. Pemindahan besar-besaran ini terjadi pada tahun 1269 Masehi, di mana Banyak Wide kemudian memperoleh gelar Arya Wiraraja yang berarti pemimpin yang berani. Namun penurunan pangkat dan pemindahan ini tidak menjadikan Wangsa Rajasa tercerai-berai. Mantan Patih Raganata merupakan penasehat utama yang mengamati keadaan di ibu kota, sedangkan Arya Wiraraja bertugas memantau perkembangan dari luar. Secara perlahan-lahan Arya Wiraraja membangun Kadipaten Sumenep menjadi sebuah pelabuhan dagang yang penting sehingga menimbulkan kemajuan besar bagi perekonomian daerah ini yang sangat tandus. Hubungan perdagangan yang besar ini menyebabkan Arya Wiraraja banyak mendapatkan hubungan dengan negeri asing seperti Kekaisaran Mongol. Batur sedulur sekampung, dalam perkembangan selanjutnya Sri Kertanegara semakin bernafsu mengirim tentara keluar Singosari, misalnya pada tahun 1275 mengirim ekspedisi Pamalayu, di mana pasukan Singosari berusaha menundukkan kerajaan Melayu Dharmasraya dan kemudian menolak untuk mengakui kemaharajaan Mongol Tartar di tanah Jawa. Arah kebijakan luar negeri yang semakin ekspansif ini menyebabkan pertentangan politik intens Singosari semakin memanas. Dua wangsa yang selama ini bertentangan saling mempersiapkan kelemahan lawan. Menurut prasasti Mula Malurung yang dikeluarkan oleh Raja Wisnu Wardana atau ayah Raja Kertanegara, Jaya Katwang sendiri merupakan keponakannya yang kemudian dijadikan menantunya, yaitu dikawinkan dengan putrinya yang bernama Naraya Turuk Bali dan diberi wilayah di Wurawan. Setelah pemerintahan Raja Kertanegara sendiri, Jaya Katwang yang merupakan adik ipar Raja Kertanegara diangkat menjadi raja bawahan yang berkuasa di Daha, yang merupakan kerajaan bawahan Singosari yang paling penting. Demikian juga putra dari Jaya Katwang ini yang bernama Naraya Ardaraja dijadikan menantu.
Ketika kerajaan Singosari masih dalam suasana pertentangan melawan kerajaan Mongol Tartar, pada tahun 1292 Masehi terjadi kudeta berdarah yang menewaskan Raja Kertanegara tersebut. Ini adalah suatu blank spot dalam sejarah di mana tiba-tiba Raden Wijaya dari Wangsa Rajasa melarikan diri ke Madura dan menemui penasehatnya yaitu Arya Wiraraja di Sumenep. Menurut babat para raton, Arya Wiraraja mengetahui kalau Jayakatwang Bupati Gelang-Gelang berniat memberontak untuk membalas kekalahan leluhurnya yaitu Kertajaya, raja terakhir Kediri yang digulingkan oleh Ken Arok, pendiri kerajaan Tumapel atau Singosari. Wiraraja pun mengirim surat melalui putranya yang bernama Wirondaya yang berisi saran supaya Jayakatwang segera melaksanakan niatnya. Karena saat itu sebagian besar tentara Singosari sedang berada di luar Jawa. Tetapi dalam buku sejarah terbaru karangan Mansur Hidayat dimungkinkan bahwa Jayakatwang yang merupakan orang terdekat Raja Kertanegara merupakan korban politik dari lawan-lawannya, yaitu Wangsa Rajasa yang kemudian gagal mengambil alih kerajaan dan kemudian memanfaatkan kedatangan pasukan asing Mongol Tartar menyerang tanah Jawa. Batur sedulur sekampung, demikian penjelasan singkat tentang Arya Wiraraja. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu jika ada perbedaan silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih Anda telah menyimak sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyebutan. Ingat, tetap maduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.